Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Budi. Budi bukanlah sosok yang dikenal oleh banyak orang, apalagi di kalangan orang kaya. Namun, siapa sangka bahwa dari tangan Budi lahirlah sebuah kisah inspirasi yang akan mengubah pandangan banyak orang terhadap perjuangan hidup. Budi dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan, sementara ibunya adalah seorang penjual sayur keliling. Mereka hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah hasil jerih payah dan kerja keras. Sejak kecil, Budi diajarkan untuk tidak menyerah pada keadaan, meskipun hidupnya penuh dengan cobaan. Pendidikan bagi Budi bukanlah hal yang mudah. Biaya sekolah yang mahal membuatnya harus berjuang lebih keras. Namun, meskipun terbatas dalam hal materi, Budi memiliki impian besar. Dia ingin mengubah nasib keluarganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya yang sudah tua. Setiap malam, Budi berdoa agar bisa keluar dari kemiskinan yang mengikatnya. Pada suatu hari, ketika Budi berusia 16 tahun, dia mendengar kabar tentang pekerjaan sebagai pemulung. Berbekal semangat juang yang tinggi, Budi memutuskan untuk mencoba pekerjaan itu. Meskipun banyak orang memandang sebelah mata pekerjaan tersebut, Budi tidak peduli. Baginya, pekerjaan itu adalah cara untuk menghasilkan uang dan membantu keluarganya. Hari pertama Budi menjadi pemulung tidaklah mudah. Dengan keranjang di tangan, Budi berjalan menyusuri jalanan kota, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Sampah-sampah yang dia kumpulkan tidak selalu indah, bahkan seringkali berbau busuk. Namun, Budi tidak pernah merasa jijik. Baginya, setiap sampah adalah peluang. Meskipun orang lain menganggapnya remeh, Budi selalu berpikir bahwa sampah itu memiliki nilai. Jangan pernah meremehkan apa yang orang lain buang, kata Budi pada dirinya sendiri. Apa yang dianggap sampah oleh orang lain bisa menjadi berharga jika kita tahu caranya. Budi mulai mengumpulkan plastik, kertas, kaleng, dan barang-barang bekas lainnya. Setiap hari, dia bekerja tanpa henti, mengumpulkan sampah yang bisa dijual ke tempat pemrosesan sampah. Meskipun hasil yang didapatkan tidak selalu banyak, Budi selalu merasa puas karena setidaknya dia bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, perjalanan Budi sebagai pemulung tidak selalu mulus. Seringkali dia dihina dan dicemooh oleh orang-orang yang melihatnya sedang bekerja. Beberapa orang bahkan melontarkan kata-kata kasar, menilai bahwa pekerjaannya tidak berguna dan tidak akan membawa hasil apa-apa. Namun, Budi tidak pernah merasa terintimidasi. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang bernilai. Setiap hari, dia mengumpulkan sampah-sampah yang orang buang dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa setiap sampah yang dia kumpulkan bisa menjadi langkah menuju perubahan hidup. Meskipun hidup sebagai pemulung sangat berat, Budi tidak berhenti bermimpi. Dalam hatinya, dia selalu ingin lebih dari sekadar mengumpulkan sampah. Dia ingin mengubah sampah-sampah yang terkumpul menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Dengan tekad yang kuat, Budi mulai belajar tentang daur ulang dan cara-cara mengolah sampah menjadi barang yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dia mulai mempelajari cara membuat barang-barang kerajinan dari bahan-bahan bekas, seperti tas, dompet, atau perabot rumah tangga. Dengan bantuan buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan kecil di kampung, Budi mulai berinovasi. Setiap malam, setelah bekerja mengumpulkan sampah, dia meluangkan waktu untuk membuat barang-barang kerajinan tangan. Tak jarang, hasil karyanya tidak sempurna, namun dia tidak pernah menyerah. Suatu hari,
dia bertemu dengan seorang pengusaha yang tertarik dengan karya-karya daur ulang yang Budi buat. Pengusaha itu melihat potensi dalam karya Budi dan memberinya kesempatan untuk memasarkan hasil kerajinannya. Hal ini menjadi titik balik dalam hidup Budi. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Dengan dukungan pengusaha tersebut, Budi mulai menjual kerajinan tangannya di pasar lokal. Walaupun pada awalnya penjualannya tidak besar, namun perlahan-lahan barang-barang kerajinan Budi mulai dikenal. Orang-orang mulai menghargai karya-karya Budi yang terbuat dari sampah, dan permintaan pun meningkat. Budi tidak berhenti hanya dengan membuat kerajinan tangan. Ia memutuskan untuk memperluas usahanya dengan mendirikan sebuah perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang daur ulang. Dengan modal yang minim, Budi membeli mesin-mesin sederhana untuk mengolah sampah menjadi bahan yang lebih bernilai. Dari plastik bekas, kertas, dan kaleng, Budi menciptakan berbagai produk baru yang bisa dijual. Tidak mudah bagi Budi untuk menjalankan usaha barunya. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari permodalan, pemasaran, hingga persaingan dengan perusahaan besar. Namun, Budi selalu berusaha keras dan tidak pernah menyerah. Setiap kali menghadapi kegagalan, dia selalu bangkit dan belajar dari pengalaman. Melalui kerja keras dan kegigihan, usaha daur ulang Budi mulai berkembang pesat. Ia mempekerjakan beberapa orang di kampung untuk membantunya, dan bersama-sama mereka mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Produk-produk daur ulang Budi tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi mulai menarik perhatian pasar yang lebih luas, termasuk beberapa perusahaan besar yang tertarik untuk membeli produk-produk daur ulang tersebut. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Budi akhirnya berhasil membangun sebuah perusahaan yang sukses. Usahanya berkembang pesat, dan kini ia mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang di kampungnya. Budi yang dulu hanya seorang pemulung kini menjadi seorang pengusaha yang dihormati. Tidak hanya itu, ia juga menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana kerja keras dan ketekunan bisa mengubah nasib seseorang. Budi selalu mengingat pesan ibunya yang selalu berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang memiliki tekad yang kuat." Dan itulah yang dia buktikan. Dari seorang pemulung yang dianggap remeh oleh banyak orang, Budi berhasil membuktikan bahwa sampah itu benar-benar berharga. Kesuksesan yang diraih Budi bukanlah tanpa tantangan. Ketika bisnis daur ulangnya mulai berkembang, Budi mulai menghadapi tantangan yang lebih besar. Banyak pesaing baru yang bermunculan, dan beberapa perusahaan besar mulai melihat potensi besar dalam industri daur ulang. Beberapa dari mereka berusaha merebut pasar yang sama dengan menggunakan modal besar, yang membuat Budi harus berpikir lebih kreatif untuk bertahan. Namun, Budi tidak pernah gentar. Ia selalu berusaha untuk mencari solusi inovatif agar tetap bisa bersaing. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah meningkatkan kualitas produk. Dengan pengalaman yang semakin bertambah, Budi mulai memodifikasi cara-cara daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Budi juga mulai menggunakan bahan-bahan dari sampah organik yang lebih sulit didaur ulang oleh pesaing lainnya. Dengan dukungan tim yang setia, Budi mulai berinovasi. Ia menggandeng beberapa desainer untuk menciptakan produk baru yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki daya tarik estetika. Produk-produknya semakin diterima oleh pasar, dan pelanggan mulai mengapresiasi kualitas serta keberlanjutan dari produk-produk daur ulang yang dia hasilkan. Namun, meskipun Budi dapat bertahan dalam persaingan, tidak semua masalahnya selesai. Suatu hari, sebuah insiden hampir membuat perusahaan Budi bangkrut. Sebuah pabrik pesaing besar melakukan praktik tidak etis dengan membeli sampah secara langsung dari sumber yang lebih murah, mengalahkan harga jual produk Budi. Ini membuat Budi harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pasokan bahan baku. Menghadapi masalah ini,
Budi merasa putus asa sejenak. Namun, ia sadar bahwa untuk bisa bertahan, ia harus memiliki pendekatan yang berbeda. Alih-alih berfokus pada persaingan langsung, Budi memutuskan untuk memperluas jaringan dan mencari cara untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Budi mulai menggandeng kelompok pemulung lainnya yang bekerja di daerah-daerah sekitar. Dia mulai mengedukasi mereka tentang pentingnya memilah sampah dan mendaur ulangnya dengan cara yang lebih profesional. Hal ini tidak hanya meningkatkan pasokan bahan baku untuk bisnisnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Banyak pemulung yang sebelumnya hanya mengumpulkan sampah dengan cara yang kurang efektif kini menjadi lebih terorganisir dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, Budi juga memulai proyek sosial yang bertujuan untuk memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin di kampung-kampung. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan cara mendaur ulang sampah, tetapi juga keterampilan bisnis seperti manajemen keuangan dan pemasaran. Dengan cara ini, Budi dapat membantu lebih banyak orang untuk keluar dari kemiskinan sambil menjaga kelangsungan bisnisnya. Upaya ini membawa dampak besar bagi bisnis Budi. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Produk-produk daur ulang Budi kini tidak hanya laku di pasar domestik, tetapi juga mulai menarik perhatian pasar internasional berkat citra perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Budi mulai melihat peluang besar untuk mengembangkan bisnisnya ke sektor lain. Ia memutuskan untuk mendirikan pabrik pengolahan sampah yang lebih besar, yang dapat mengolah lebih banyak jenis sampah, termasuk elektronik dan sampah industri. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang, permintaan akan produk daur ulang semakin tinggi. Budi melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk memperluas usaha yang sudah ia bangun. Namun, perlu modal yang tidak sedikit untuk memperbesar pabrik tersebut. Untuk itu, Budi mencari investor yang sejalan dengan visinya tentang keberlanjutan. Setelah melewati proses yang panjang, Budi berhasil menarik perhatian beberapa investor yang tertarik untuk mendanai ekspansi bisnisnya. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis Budi, karena sekarang ia tidak hanya mengandalkan dana pribadi, tetapi juga memiliki mitra yang dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Dengan pabrik baru yang lebih besar dan efisien, Budi dapat mengolah lebih banyak sampah dan menghasilkan produk yang lebih bervariasi. Selain itu, ia juga memperkenalkan teknologi baru yang dapat membantu dalam pengolahan sampah lebih cepat dan ramah lingkungan. Produk-produk baru yang dihasilkan dari pabrik ini mencakup bahan bangunan daur ulang, produk plastik ramah lingkungan, hingga pakaian yang terbuat dari bahan daur ulang. Sebagai seorang pengusaha sukses, Budi menyadari bahwa untuk dapat bertahan dalam jangka panjang, ia harus membangun merek yang kuat. Ia mulai memperkenalkan konsep keberlanjutan yang lebih dalam kepada publik. Budi tidak hanya ingin menjual produk, tetapi juga ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pemanfaatan sampah. Budi meluncurkan kampanye besar tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah, yang juga didukung oleh perusahaan-perusahaan besar lain yang bergerak di bidang serupa. Ia mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan sosial untuk lebih mendekatkan dirinya dengan konsumen. Budi ingin memastikan bahwa orang-orang tidak hanya melihat produknya sebagai barang yang berguna, tetapi juga sebagai simbol dari kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Produk-produk Budi kini memiliki label yang menunjukkan bahwa barang tersebut terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Label ini menjadi identitas yang sangat dicari oleh konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Berkat upaya ini, merek Budi dikenal luas sebagai pelopor daur ulang yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berkomitmen pada pelestarian bumi. Kesuksesan Budi tidak hanya terukur dari seberapa banyak keuntungan yang ia raih,
tetapi juga dari seberapa banyak orang yang ia bantu. Setelah sukses dengan bisnisnya, Budi mulai memberikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia mendirikan yayasan untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu dan memperkenalkan mereka pada dunia bisnis dengan tujuan agar mereka bisa meraih mimpi mereka. Budi juga terus mendukung upaya-upaya untuk mengurangi polusi dan memperbaiki pengelolaan sampah di Indonesia. Ia bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai organisasi untuk menciptakan solusi lebih besar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Salah satu proyek besar yang ia jalankan adalah membangun fasilitas pengolahan sampah di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Kini, Budi menjadi panutan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang merasa bahwa hidup mereka tidak bisa berubah. Ia menjadi simbol bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat, siapapun bisa mengubah nasibnya, bahkan dari kondisi yang paling sulit sekalipun. Dari seorang pemulung yang dianggap rendah oleh masyarakat, Budi berhasil membuktikan bahwa sampah itu memang berharga. Perjuangannya tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk melihat peluang di setiap tantangan, dan untuk selalu berusaha meskipun hidup memberikan rintangan yang besar. Kini, Budi tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga berhasil menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.